Oke, udah up. Oke, perkenalkan saya Krisna C. Putra dari kelas IT 601 untuk NIM-nya 220401 kali 96. Dalam video presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS IoT Internet of Things. Untuk tugasnya, untuk soalnya sebagai berikut. Saya joinkan dulu untuk chat. Oke. Nah, untuk soalnya ada 4 soal. Pertama kita buat uraian yang menggambarkan tentang penerapan manfaat IoT yang ada di tempat kerja atau rumah atau pernah dilihat di lingkungan sekitar dan atau yang lain-lain. Untuk soal yang kedua, membuat simulasi sistem IoT menggunakan Cisco Packet Tracer dari uraian yang telah disampaikan pada soal nomor pertama dan latar kenapa memilih sistem tersebut. Ketika tidak ada batasan device yang digunakan, semakin kompleks semakin baik. Untuk yang nomor 4, pengumpulan PKT Cisco Packet Tracer Extension. Habis itu untuk videonya 8-12 menit. Jika lebih mohon maaf. Untuk itu saya sudah siapkan untuk projectnya. Di sini ada 3 area. Pertama home network, setelah itu remote network, dan juga internet. Untuk internet ini melambangkan koneksi internet yang ada di luar sekomplek area internet WAN atau lebih di mana setiap network saling berhubung lewat BGP, DLS dan lain-lain. Nah, setelah itu untuk area networknya ini lebih spesifik untuk penggunaan internet untuk penggunaan area remote office. Jadi user dapat mengakses internal website di server kantor. Jadi bisa seolah-olah menggunakan VPN, SD-WAN atau lain-lain atau tunnel yang lain-lainnya. untuk area remote networknya atau spesifik office network atau kantor ini cukup simpel saja. Saya hanya menggunakan satu server yang saya set ke web server. Nah, sedangkan untuk home network nanti untuk network rumah sendiri, saya ada beberapa perangkat pada yang umum. Pertama laptop, kedua smartphone, ketiga server, keempat wireless untuk home gateway untuk IoT, untuk menghubungkan IoT. Ini bisa diganti dengan wireless pada umumnya juga bisa. Yang penting perangkat ini dapat terkoneksi dengan perangkat-perangkat IoT. Nah, di perangkat IoT home network ini saya hanya bisa dikonekkan lewat SSID atau wireless dengan spesifik SSID atau dan juga password. Nah, untuk servernya sendiri di sini ini berfungsi untuk lebih spesifik untuk IoT servernya, service registrasi. Jadi nanti setiap user akan tersimpan ke home server ini, home registrasi server ini. Nah, sebenarnya bisa dibuka juga lewat server atau lewat laptop atau lewat smartphone untuk spesifiknya. Sebentar. Nah, untuk kredensialnya menggunakan interface IP sendiri, IP servernya sendiri. Oh, cukup lambat.
Oke, dengan username admin, password admin yang sudah ditambahkan sebelumnya. Nah, berikut tampilan IoT yang terhubung dengan server ini. Nah, sebenarnya server ini bisa juga dengan perangkat home gateway atau sebagai IoT IoT controllernya. Namun saya integrasikan dengan server karena penerapan aslinya tersebut harus menyiapkan server sendiri untuk keamanannya lebih baik dan lain-lain. Nah, di sini setiap device yang terintegrasi di sini dapat dikonfigurasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, misalnya ini AC, kita bisa nyalakan atau matikan. Untuk pengaturan untuk lebih advance-nya lagi, kita bisa mengatur mode, suhu, habis itu filter, mode di AC dan lain-lain. Nah, untuk speaker kita bisa aktifkan konekan pada umumnya. Setelah itu kopi mesin kita bisa nyalakan. Sebenarnya ya, gitu. Nah, untuk window ini perangkat uh, jendela, jadi bisa kalau bisa nyalakan atau matikan, kita bisa atur buka tutup. Habis itu wind detector kita bisa set juga untuk mengetahui kecepatan angin. Setelah itu ada water level, setelah itu water train, setelah itu temperatur, setelah itu thermostat, setelah itu solar panel. Nah, dari perangkat-perangkat IoT ini dapat terhubung ke server sesuai dengan fungsi firmware dan program yang telah diinstal di IoT tersebut. Semakin banyak fungsi IoT tersebut, semakin kompleks option yang ada di server IoT ini. Nah, ini nama untuk service ini sebenarnya IoT di sini, tapi pada penerapan umumnya namanya registration server. Nah, kalau dicek di sini, ini hanya menampilkan untuk pertama kita set interface, habis itu kita set ini wireless saja untuk home. Nah, untuk registrasinya di home interface ini cukup gampang sebenarnya. Pertama ini pertama konekkan dulu ke jaringan network. Nah, kita pakai SSID home. Habis itu karena saya nyarinya yang gampang, saya disable aja. Tapi kita bisa set juga untuk authentication-nya sesuai dengan yang di set di perangkat wireless-nya. Setelah itu DHCP sesuai dengan konfigurasi di internetnya. Setelah itu udah itu aja untuk nah, setelah itu global settingnya pada perangkat IoT real life-nya juga itu punya tampilan sendiri-sendiri tergantung fungsinya masing-masing. Nanti tergantung jenis perangkat tersebut masing-masing dan juga merek masing-masing perangkat. Nah, tapi pada umumnya semua pengesetannya itu hampir sama, yaitu kita set display name untuk display name-nya di perangkat registration server. Setelah itu serial number. Untuk serial number harusnya untuk penggunaan real life-nya itu sudah ditentukan di perangkat tersebut, jadi tidak bisa dirubah. Tapi berhubung ini menggunakan pakai Cisco pakai tracer dapat di set. Habis itu DHCP automatic. Setelah itu remote server. Nah, remote server ke registration server. Nah, kita tambahkan IP registration servernya 192.168.12.3. Setelah itu username passwordnya admin. Nah, setelah itu connect. Nah, nanti akan terhubung. Nah, terhubungnya di sini. Nah, kita bisa juga akses lewat web sini juga.
Oke. Langsung index.php. IP-nya benar gak sih? Tiga ya, oke, itu pasti tiga. Oke, masuk, lalu masukkan username-nya dan password-nya yang sudah ditambahkan tambahkan usernya di registration server, lalu sign up. Nah, muncul. Untuk penerapannya untuk home IoT cukup simpel, tapi untuk penerapannya untuk sebenarnya yang paling mudah itu HMO. Latar belakang saya memilih menggunakan HMO, memilih untuk menggunakan home IoT adalah karena pertama simple, kedua pengaturannya tidak terlalu banyak, ketiga dapat fleksibel juga, dapat ditambahkan macam-macam sesuai dengan kebutuhan, keempat fungsi uh, umum pada rumah saja, jadi tidak ada konfigurasi kompleks untuk uh, lain-lainnya, keempat bisa ditambahkan dengan pengaturan-pengaturan yang lain, misalnya hotspot, service AAA, authentication, accounting, accountability, dan lain-lain. Bisa kita tambahkan service-service yang lain tergantung sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya integrasikan untuk konsep VPN atau SD-WAN atau tunnel di sini pada umumnya. Untuk keenam sih karena untuk perkiraan budgetnya, karena uh, paling banyak digunakan. Nah itu, nah selain ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk menambahkan jaringan kantor IoT di kantor, tapi mungkin lebih ribet karena pengaturan perangkat network, perangkat security, perangkat email security, perangkat email, perangkat server internal, untuk server accounting, server internal kantor, server web server, dan lain-lain, banyak macamnya. Jadi mungkin untuk integrasinya dengan IoT cukup rumit, dan integrasinya lumayan memakan waktu yang lama tergantung dengan cangkupan perangkat IoT yang ada. Atau misalnya untuk kelas industri hampir sama untuk kantor, sedangkan untuk penerapan IoT yang paling susah itu lebih spesifik ke lebih spesifik ke smart city. Jadi kita harus integrasikan semua perangkat-perangkat dari jarak yang jauh sampai jarak yang dekat. Habis itu bagaimana cara pengaturan berpusatnya, dan lain-lain. Banyak perangkatnya lagi. Habis itu harus kita integrasikan dengan ini itu, fleksibel ya, kebanyakan fleksibel sih penggunaan modenya. Nah, untuk soalnya yang lain sudah saya jelaskan juga untuk latar belakangnya juga. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.